Selang beberapa menit, itu tiba-tiba itu ada yang teriak lagi, Bang. Itu ada di dalam tenda tersebut dan beda orang. Dan itu wanita juga. Saya cuma waktu itu saya berpikir berhenti dan saya milih jalan antara kiri atau kanan. Dan saya lebih memastikan lagi, saya maju lagi dikit lagi. Dan tiba-tiba tuh dari atas turun begini. Dari pohon beringin itu. Dari pohon beringin itu. Itu pocong, Bang. Dan sosok yang diceritakan itu sama seperti sosok yang saya lihat waktu di tahun 2006 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber. Yang pastinya narasumber kita ini pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisah yang dialami oleh narasumber kita? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Angga, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang. Ya, Bang Angga, terima kasih nih udah hadir lagi di studio Jejak Backpacker. Ya. Nah, berarti ini Bang Angga katanya punya pengalaman mistis ya. Iya. Nah, itu seperti apa sih? Kalau bisa diceritakan sedikit dulu aja nih, Bang Angga. Jadi dulu itu di tahun 2006 ya. Di tahun 2006 itu saya pernah ada ngecamp di daerah Buperta, Cibubur pada saat itu. Oke. Dan di situ banyak hal-hal yang benar-benar di luar nalar. Sampai saya itu ketemu dengan sosok yang namanya itu si Mumun. Oh, oke. Nih, sosok Mumun ini seperti apa? Apakah sama dengan kisah-kisah yang difilmkan atau enggak? Di sini nanti bakal ketemu jawabannya ya, Bang. Betul. Disimpan dulu ceritanya, Bang Angga. Kita lanjut setelah ini ya. Tapi sebelum Angga menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Angga, udah siap Bang Angga buat cerita? I'm ready, siap. Siap ya. Oke, sebelumnya Bang Angga diseruput dulu kopinya. Oke. Kewajiban nih setiap narasumber harus minum kopi yang udah kita sediain. Mantap ya. Kopi Liong. Oke, Bang Angga, siap? Oke, Silakan siap. kalau gitu. Jadi kejadian ini dimulai di tahun 2006. Pada saat itu ada salah satu kegiatan MOPS, pengenalan sekolah di sekolah saya. Jadi saya di situ sebagai panitia. Karena ada murid baru, siswa baru di situ. Jadi kita adakan MOPS di sekolah. Kalau di sekolah saya itu MOPS kurang lebih seminggu ya. Jadi antara 4 hari di sekolah dan sisanya itu di luar. Oke. Dan saat itu saya mencari lokasinya dan ketemulah di daerah Cibubur waktu itu, di Jambore. Setelah itu kita sempat survei ke sana. Kita sempat survei dengan panitia yang lain untuk mencari lokasi yang bisa kita tempatin pada saat itu.
kita pergi ke sana, kita lihat situasinya, dan akhirnya kita mendapat di camp itu jauh di belakang, Bang. Oke. Jauh Kayak itu dia ada camp A, camp B Iya, gitu betul. kan di situ ya. Itu kita dapat itu di jauh banget di belakang pada saat itu. Dan di situ itu berdekatan dengan salah satu MCK yang legendaris juga, yaitu MCK 13. Oke, iya itu terkenal banget. Iya, berarti. betul. Nah, kita sih sempat agak ragu karena lokasinya itu kita takut terjadi apa-apa pada saat itu. Tapi emang waktu itu kondisinya emang lagi penuh, ramai yang camp di situ. Kita akhirnya kebagian di situ, mau nggak mau kita tempatin di situ, Bang. Nah, setelah kita survei emang lokasi sih nggak ada masalah. Di situ bagus, ada pendopo juga dan segala macam. Tempatnya lumayan lah, jadi nggak terlalu jauh dari MCK gitu. Oke, akhirnya kita sepakat di situ. Dan setelah itu beberapa hari kemudian kita lakukan MOPS di sekolah. Untuk MOPS kegiatan di sekolah itu alhamdulillah berjalan dengan lancar, Bang. Jadi berjalan dengan lancar sampai beberapa hari di sekolah itu berjalan alhamdulillah dengan lancar. Dan setelah itu mulailah kita berangkat ke Cibubur pada saat itu. Jadi sekitar kayaknya 2 hari semalam aja sih kayaknya itu. Nah, setelah itu persiapan dan segala macam sesuatunya udah disiapkan pada saat itu. Pagi, waktu itu hari Jumat kalau nggak salah. Kita persiapan pagi dan kita berangkat pagi itu pukul sekitar pukul 8 atau setengah 9-an lah. Karena saya sebagai panitia pada saat itu, jadi saya bantu untuk berbaris dan membagikan pesertanya ke bagian mobil mana. Pada saat itu kita pakai mobil tuh mobil TNI, Bang. Tahu kan? Yang belakangnya ada bak tuh ya, pakai itu. Mobil tronton ya. Ya, betul. Kita pakai mobil itu. Karena siswanya itu siswa barunya itu lumayan banyak, Bang. Jadi kita sekitar lebih dari 7 mobil kalau nggak salah. Akhirnya kita berangkat pada saat itu sekitar pukul setengah 9. Dan di perjalanan pun nggak ada masalah sih. Semua aman-aman aja. Setelah sampainya di Cibubur itu sekitar pukul 10, setengah 11. Di situ kita persiapan, kita masuk ke camp kita. Karena saya panitia juga, kita bantu diriin tenda pada saat itu. Jadi tenda yang kita pakai itu seperti tenda TNI, Bang. Oke. Yang panjang, yang muat isinya banyak itu, yang puluhan orang itu. Jadi di situ tuh sekitar ada 3 tenda itu. Nah, setelah itu semua tenda udah berdiri dan kita untuk ngadain acara di situ. Seperti kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan pada saat MOPS pada waktu itu. Semua berjalan dengan lancar. Dari pagi, siang, sampai sore pun semua itu lancar. Alhamdulillah lancar. Dan setelah itu mau maghrib, kita tuh persiapan untuk sholat berjamaah pada saat itu. Jadi semua siswa sholat berjamaah maghrib. Setelah maghrib, kita sholat berjamaah dan kita persiapan untuk mengadakan acara malam. Jadi di situ nanti ada semacam api unggun, ada games-games kecil dan juga hiburan malam lah ya kayaknya gitu. Itu setelah Isya tadinya, rencananya seperti itu, Bang. Jadi setelah kita sholat berjamaah maghrib selesai, semua kembali lagi ke tenda masing-masing untuk persiapan sholat Isya, ya kan. Nah, setelah itu nggak tahu kenapa, Bang, tiba-tiba itu di salah satu tenda itu ada yang teriak, Bang. Tenda putri. Nggak, tenda putri. Oke. Jadi tiba-tiba itu ada yang teriak kenceng keras sekali pokoknya. Saya sebagai panitia pada saat itu, akhirnya saya manggil teman-teman saya dan mencari di mana suara itu terdengar gitu. Ternyata ada di tenda 1 pada saat itu. Begitu saya ke tenda 1, ternyata di situ sudah ada wanita perempuan peserta
itu kesurupan bang. Oke. Dan emang pada saat itu di situ juga sudah ada yang menangani sebenarnya. Jadi di situ juga ada guru agama dan sebagai panitia lain juga ada di situ. Ya di situ dia diselawatin segala macam, dia masih teriak-teriak bang. Dia bilangnya pergi dari sini gitu bang. Jadi dia itu ngerasa kalau dia itu terganggu. Setelah itu, setelah reda, pada saat itu disolawatin, didoain segala macam, akhirnya reda itu bang. Reda, dia udah ada aman kan. Selang beberapa menit, itu tiba-tiba itu ada yang teriak lagi bang. Itu ada di dalam tenda tersebut dan beda orang. Dan itu wanita juga. Jadi setelah yang ini udah selesai nih, udah clear, tiba-tiba ada yang teriak lagi gitu. Kayak pindah gitu. Pindah dia. Dan ucapannya sama, pergi dari sini. Jangan di sini, pergi dari sini. Kayak gitu. Setelah itu kita tim semua mencoba untuk meredakan lagi kembali kan. Terus sekitar berapa menit ya, sekitar 15 menit baru reda dia. Tadinya meronta-ronta berteriak-teriak nggak jelas bang. Akhirnya dia udah reda, kita udah aman, udah tenang. Tiba-tiba semua kesurupan, banyak yang kesurupan bang. Jadi kesurupan massal gitu. Bang, kesurupan massal. Dan itu semuanya perempuan bang yang kesurupan. Dan itu bikin kita kewalahan di saat itu karena semua secara bareng. Oke. Semua teriak-teriak, semua udah dah pokoknya. Saya sebagai panitia juga waktu itu juga panik juga bang. Gimana caranya supaya ngeredain banyak orang nih, lebih dari 10 orang loh bang. Kita nggak nyangka lebih dari 10 orang. Setelah itu dari pihak dari sana, dari dari camp di sana juga sempat datang bang, ngecek. Dan begitu juga dari kita, dari guru agama dan segala macam, itu semua kita ituin satu-satu bang. Jadi kebetulan panitia kita banyak dan peserta kita banyak, jadi semua ngebantu bang, ngebegangin semua satu-satu. Alhamdulillah aman. Jadi satu-satu bisa diredain pada saat itu. Setelah kejadian itu, akhirnya dari pihak guru, dari pihak sekolah sepakat untuk menitiadakan acara malam. Oke. Jadi nggak ada itu api unggun segala macam, acara malam itu nggak ada. Semua diganti dengan doa bersama dan tidur di camp masing-masing. Kayak gitu. Karena kita nggak mau ngambil resiko kan. Karena emang itu udah banyak kejadian, itu udah banyak, dan yang korbannya itu pun di kita tuh banyak. Jadi kita nggak mau nanti kejadian lagi kan. Akhirnya semua beristirahat di tenda masing-masing dan tidur untuk persiapan untuk nanti pagi kita baru ada kegiatan kembali gitu bang. Nah sekitar pukul 9:30, 10-an itu semua sudah ada di tenda masing-masing. Semua udah istirahat, dan begitupun saya. Waktu itu saya nggak tidur di tenda bang. Jadi setiap camp itu kan ada pendopo bang Ale ya. Jadi setiap camp itu ada pendopo, dan saya waktu itu tidur di pendopo. Dan saya nggak sendiri pada saat itu. Di situ saya sama panitia yang lain. Ada panitia lain dan juga sebagian dari guru ada di situ. Sekitar pukul 10-11 itu kita masih belum tidur pada saat itu di pendopo. Kita masih ngobrol-ngobrol dengan omongan yang kejadian tadi itu kan, yang sempat kesurupan massal itu gitu, sampai cerita-cerita di situ. Kok bisa begini gitu kan. Nah, setelah itu akhirnya saya tertidurlah sekitar pukul jam 12 malam. Jam 12 malam itu saya tidur. Dan enggak tahu kenapa, nah ini kejadian itu dimulai, yang benar-benar aneh dimulai di sini, Bang.
Ketika saya tidur, itu jam 2 saya dibangunin bang. Jadi saya dibangunin sama teman saya. Ya sebut aja namanya Bunga, dia perempuan. Jadi saya dibangunin, nggak bangun kata dia. Saya bangun kan, kenapa Bung? Terus kata dia, anterin yuk beli kopi kata dia. Karena emang setiap camp di Cibubur itu pasti ada warung dadakan bang. Kalau setiap ada camp itu pasti ada warung dadakan kayak kopi gitu ada. Gitu. Dan saya waktu itu nggak berpikiran yang terlalu jauh atau gimana ya, nggak ada yang aneh pada saat itu. Akhirnya saya bangun, saya anterin dia, ya udah yuk, gua temenin tuh. Tapi saya mulai ngerasa anehnya, begitu saya bangun, saya jalan temenin dia, itu suasana di camp itu beda bang. Oke. Ya, suasana di camp itu beda. Karena pada saat itu, walaupun dalam keadaan malam gelap, itu rame, ada banyak lampu pada saat itu. Dan ini benar-benar gelap. Jadi setelah itu, saya nggak terlalu berpikir terlalu jauh pada saat itu. Saya temenin dia. Tapi ternyata dia nggak menuju ke warung tersebut, melainkan dia pergi ke MCK yang berada di seberang camp saya. Oke. Di situ saya bingung. Loh, Bunga katanya mau ke warung mau nyari kopi. Iya sebentar kata dia gitu. Gue mau ke WC dulu, tungguin ya kata dia gitu. Akhirnya dia masuklah tuh ke dalam. Saya dengar itu sampai kedengeran tuh buka pintu di dalamnya, buka pintu dan nyalain keran dia. Saya kedengeran, airnya pun kedengeran bang. Dan setelah itu saya tungguin di situ. Sembari saya nungguin, saya tuh terheran-heran sih, celingak-celinguk gitu. Loh, perasaan di sini tuh rame, ya kan? Dan di seberang MCK itu camp saya. Dan di situ kok tiba-tiba itu tenda-tenda itu nggak ada. Oh, Jadi nggak ada. Jadi kayak lapangan luas gitu aja loh. Nah, ya kan di situ saya udah mulai aneh bang. Saya bilang, kok ini aneh ya? Perasaan di situ tuh banyak tenda. Saya bilang. Saya di situ masih udah mulai khawatir sih sebenarnya, udah mulai khawatir. Tapi saya dengar itu dia masih ngeluarin keran air itu, masih suara air itu masih ada. Saya tunggu di situ. Tapi kok nggak keluar-keluar? Ada beberapa menit tuh nggak keluar-keluar bang. Sampai saya teriakin, Bunga, udah belum? Dia bilang begitu. Terus nggak ada suara. Nggak ada suara. Saya berpikir apa saya harus masuk ya? Tapi saya mikir juga pada saat itu kan saya nggak enak kalau masuk kan. Jadi di MCK itu di dalam itu banyak sekat-sekat kamar WC itu bang. Jadi dia ada di salah satu sekat itu, di salah satu ruangan itu. Akhirnya saya beraniin diri buat masuk bang pada saat itu. Saya beraniin diri buat masuk ke dalam. Masih kedengeran itu suara keran air yang ngalir itu masih kedengeran. Dan saya cari ruang yang masih ketutup kan. Karena emang kalau nggak ada orang pasti pintunya kebuka. Dan di situ ada tutup. Saya ketok-ketok pada saat itu. Suara air kan masih jalan. Saya ketok-ketok, nggak ada yang nyaut. Saya ketok-ketok nggak ada yang nyaut. Dan begitu saya dorong pintu ternyata nggak dikunci bang. Begitu pintu kebuka, itu si Bunga itu nggak ada bang. Si Bunga itu nggak ada. padahal tadi masuk situ. Dia masuk ke situ bang. Dan air keran itu masih nyala. Di ember itu masih nyala. Saya sempat sejak kejadian itu tuh saya langsung merinding di situ. Saya merinding, saya cari-cari, saya celingak-celinguk, semua pintu terbuka yang kosong. Cuma itu doang yang tertutup. Lah ini si Bunga kemana gitu. Ya kan? Setelah itu akhirnya saya coba jalan keluar. Pelan-pelan saya jalan keluar karena pada saat itu saya pengen lari itu sebenarnya pengen lari itu bang, tapi nggak bisa gitu. Kayak rasanya tuh berat gitu. Saya jalan pelan-pelan ke depan MCK tersebut dan saya cari sampai ke MCK di belakangnya itu. Ternyata belakang itu ada sungai kan, ada kali gitu sungai dan di atas itu MCK. Saya lihat-lihat itu nggak ada Bunga. Saya teriakin Bunga nggak ada yang manggil, nggak ada yang nyaut gitu.
Dan saya bingung pada saat itu, saya berdiri di situ di depan MCK itu. Saya masih penasaran dengan lokasi camp saya, karena emang dari MCK itu ke camp saya itu ya cuma seberangan aja sih. Ya kan? Di situ. Dan saya ingat itu MCK-nya MCK 13. Oke. Dan saat itu saya coba untuk lari pada saat itu buru-buru, tapi saya bingung mau lari kemana. Karena kosong. Karena semua kosong, mau lari kemana saya bingung. Dan gak jauh tuh saya ngeliat ada suatu kayak apa, kayak cahaya gitu, banyak kayak lentera-lentera gitu. Dan saya deketin ke situ. Begitu saya deketin situ jalan pelan-pelan, akhirnya saya bisa jalan tuh bang, pelan-pelan. Saya deketin, di situ rame bang, gitu rame banyak orang. Saya kira itu di situ itu lagi ada syuting, karena emang di situ tuh kayak semacam pasar bang. Iya. Jadi kayak orang lalu lalang, orang berjualan di situ segala macam gitu. Cuman perbedaannya itu ya kayak gitu. Orang-orang tahu kan, orang-orang zaman dulu gitu bang. Gitu. Dan saya pun ngedeketin ke situ. Saya pikir itu dia syuting film kolosal, karena emang di Jambore itu tempat film syuting kolosal pada saat itu kan. Ya. Dan saya lihat kok nggak ada kamera dan nggak ada orang yang pakaian itu sama seperti orang yang sekarang ini gitu. Pakaian itu pakaian orang-orang dulu. Ya kan? Setelah itu saya coba deketin, saya beraniin diri pada saat itu. Di situ rame. Jadi pembicaraan itu nggak begitu jelas karena emang kondisinya rame kayak pasar gitu bang. Saya nggak tahu dia berbicara dengan bicara apa, saya nggak tahu. Karena saat itu saya juga dalam kondisi bingung, kondisi linglung. Saya bingung harus nanya siapa. Dan akhirnya saya coba berani diri buat nanya sama orang. Pada saat itu ada orang yang bawa pikulan. Dia bawa kayak sayuran-sayuran gitu. Dia nggak pakai baju tapi pakai kayak kain panjang gitu ke bawah gitu, kayak orang zaman dulu gitu. Saya deketin dia nggak ngeliat saya. Sampai saya ikutin dia di samping dia. Saya bilang, Pak, saya mau tanya gitu. Itu dia nggak Nggak denger gitu. Nggak denger dan nggak nanggepin gitu. Tetap pandangannya tetap lurus ke depan, nggak nengok ke saya ada di samping saya gitu. Saya sebenarnya pengen nanya kalau ini di mana gitu. Ini saya di mana? Kok saya bisa tersesat di sini gitu? Saya nyari camp saya gitu. Dia itu nggak nanggepin bang. Dan di saat itu juga saya udah mulai aneh. Ini apa ini? Saya bilang saya harus kemana gitu. Karena emang kondisi yang ramai itu hanya di situ bang. Setelah itu akhirnya saya coba mundur pada saat itu. Saya sempat duduk lama di situ bang. Di pasar itu saya sempat lama duduk di situ. Saya sempat berpikir, ini pasar kok begini gitu. Dan sejak kapan di Buperta itu, di dalam Buperta itu ada pasar kan? Itu dia sudah mulai aneh di situ. Dan saat itu akhirnya saya coba berjalan lagi ke arah MCK 13 tersebut kan bang. Saya balik lagi ke situ. Di situ saya masih dengar namanya air mengalir keran itu. Saya berharap masih ada si bunga di situ. Saya pengen masuk lagi tapi saya udah takut pada saat itu kan. Saya nggak mungkin lah orang bunga nggak ada. Saya masih pandangin juga di seberang itu kan ada camp saya, dan di situ emang lapangan luas dan kosong, nggak ada siapa-siapa. Bener-bener luas. Jadi suasananya itu sama seperti suasana asli, suasana nyatanya. Tapi kalau di dalam itu suasana itu beda bang. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke sunyi gitu lah. Dan langit pun itu agak-agak biru pada saat itu. Kalau langit malam kan, Bang Ale tahu kan kalau langit malam seperti apa gitu. Dan ini langitnya biru, jadi seakan-akan kayak habis maghrib lah kayak gitu suasananya. Masih agak terang, tapi di situ nggak ada siapa-siapa. Dan akhirnya saya nyari di situ ada jalan bang, karena emang di Buperta itu kondisinya itu ada jalan aspal gitu kan, bercabang-cabang gitu. Dan emang di yang saya alamin di lokasi tersebut emang sama seperti apa yang nyatanya itu, sama, jalannya pun sama. Akhirnya saya jalan aja tuh di jalan itu bang. Saya jalan aja, coba jalan. Setiap perempatan itu saya tandain bang. Jadi saya pernah
ikut pramuka segala macam itu ya, kayak nyari jejak atau gimana. Dan setiap ada perempatan pasti kita harus tandain supaya kita nggak tersesat pada saat itu. Oke. Dan akhirnya saya nemuin tuh namanya batu kapur bang. Nemuin batu kapur, semacam batu kapur itu di pinggir jalan. Saya ambil deh batu kapur. Setiap ada perempatan saya silang bang. Karena ini buat pengalaman. Jadi setiap saya berjalan, andai saya kembali lagi ke situ, saya ngelihat tanda itu berarti saya udah pernah ke situ kan. Ini buat wanti-wanti kalau saya tersesat pada saat itu. Berpikir saya begitu aja. Sesimpel itu. Dan saya berjalan, setiap ada perempatan saya tandain silang. Saya jalan lagi, setiap perempatan saya tandain lagi silang. Dan ada setiap ada ini saya tandain, dan tiba-tiba itu ada 2 jalan cabang 2 begini. Dan saya bingung nih. Ini jalannya kemana gitu. Dan di tengah-tengah itu saya nggak ngeh pada saat itu karena kondisi gelap. Jadi di tengah-tengah itu ada pohon gede. Pohonnya itu gede kayak semacam pohon beringin begitu. Di antara 2 cabang jalan itu pohon beringin gede di tengah-tengah. Pada saat itu agak terlalu jauh saya. Saya cuma masih waktu itu saya berpikir berhenti dan saya milih jalan antara kiri atau kanan. Dan saya lebih memastikan lagi, saya maju lagi dikit lagi. Dan tiba-tiba tuh dari atas turun begini. Dari pohon beringin itu. Dari pohon beringin itu. Itu pocong bang. Itu lebih tinggi dari 2 meter. Pocong itu tinggi banget bang. Itu sampai pohon itu aja sampai kelihatan tingginya itu udah di luar rata-rata manusia pada saat itu. Akhirnya saya nggak ambil pusing karena saya lagi tuh panik ngelihat itu, kaget dia begitu tuh turun dari atas dari pohon itu, blek begitu. Saya lari lah ke arah kanan kan, saya lari terus lari dan nggak jauh dari situ setelah saya lari tuh saya tiba-tiba sampai di lokasi yang depan saya itu ada danau. Pas saya lihat itu, dan ini saya rasa ini danau Jambore karena emang di Buperta itu ada danau Jambore di situ, ada danau Cibubur kan. Dan saya berpikir lagi, lokasi camp saya ke danau Jambore itu jauh dan gak mungkin dalam waktu singkat saya bisa sampai ke danau tersebut. Dan ini tiba-tiba di depan saya udah ada danau bang. Dan saya bingung di situ. Saya jalan pelan-pelan, saya perhatiin lagi, dan danau itu beda, nggak seperti danau yang kita lihat di Jambore itu. Jadi belum ada pagar yang mengelilingi danau tersebut, terus gedung-gedung rumah-rumah bangunan-bangunan di situ nggak ada. Jadi semua masih asri bang. Jadi kayak danau yang benar-benar masih asri, dan di situ banyak namanya rumah-rumah penduduk yang kayak masih dari anyaman-anyaman begitu bang. Itu rame di situ bang, di pinggiran-pinggiran danau itu bang. Dan saya bingung di situlah. Setahu saya di Jambore itu, di tempat camp itu, danaunya cuma ada danau Cibubur, danaunya itu. Dan emang lokasinya itu bener sama, modelnya itu sama. Cuma perbedaannya itu bangunan-bangunan modern itu nggak ada. Dan di situ hanya ada bangunan-bangunan yang rumah-rumah orang zaman dulu gitu. Dan saya coba mendekati situ. Saya berharap di situ tuh ada penduduk kan. Saya coba dekatin di situ, dan nggak jauh dari danau tersebut, di pinggir danau itu tiba-tiba itu ada sosok perempuan. Dia masih muda. Dia pakai baju pramuka. Dia jongkok di pinggir danau. Dia itu kayak nangis gitu mbak. Dia tuh kayak nangis. Saya perhatiin gitu, kok ada anak pramuka di sini gitu. Saya bilang kan. Saya deketin lagi. Dia itu begini bang. Dia itu kayak nangis. Karena emang saya dengar suaranya nangis gitu. Kayak gitu. Begitu saya deketin, saya berpikir lagi, ini orang atau bukan? Seandainya ini orang, ya berarti mungkin saya ada temennya, seenggaknya gitu. Seenggaknya saya ada temennya. Mungkin dia tersesat seperti saya pada saat itu kan. Tapi kalau ini bukan orang, waduh, gimana gitu. Akhirnya saya coba itu bang, ngedeketin diri aja, ngeberanin diri aja buat datengin dia. Saya deketin, itu kurang lebih nggak jauh, sekitar berapa ya? Sekitar 5 meteran lah. Dari sini ke sana tuh sekitar 5 meteran. Begitu saya mau tanya bang,
tiba-tiba anak pramuka itu hilang. Hilang deh. Tiba-tiba aja hilang. Tiba-tiba hilang bang. Di situ saya mulai kaget. Aduh, kan benar berarti bukan orang ini. Saya pas begitu tiba-tiba saya berbalik, di tengah danau tersebut ada sosok perempuan lagi, tapi di tengah-tengah. Jadi dia berdiri di tengah-tengah danau. Kayak ngambang itu. Ngambang. Dia pakai baju dress warna merah. Itu rambutnya panjang. Mukanya pada saat itu nggak terlalu jelas karena dia jauh di tengah danau bang. Dia berdiri gitu. Dia seakan-akan kayak orang minta tolong begini-gini. Saya berpikir ini udah di dunia ini udah lain. Ini nggak mungkin alam yang semestinya gitu. Kalau seandainya saya nolong dia, mungkin saya udah nyebur ke dalam gitu kan. Saya mungkin jadi korban pada saat itu. Akhirnya saya nggak hiraukan pada saat itu bang. Saya coba berbalik. Saya coba untuk kembali lagi ke jalan yang tadi lagi, yang menuju camp saya itu. Baru berjalan sekitar berapa langkah, tiba-tiba saat saya berbalik itu dia ada di depan saya bang. Tiba-tiba di depan saya. Anjir. Saya kaget pada saat itu ya. Dengan wajahnya, nampakin wajahnya juga. Nampaknya wajahnya. Dan wajahnya itu cantik bang. Oke. Waktu di tengah danau emang nggak begitu jelas wajahnya, karena emang jauh di tengah danau. Dan saat saya berbalik tiba-tiba dia ada nampak di depan saya. Dan dia tersenyum. Gitu. Wajahnya itu cantik, cuma agak pucat pada saat itu. Dia memakai dress merah. Di saat itu saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tangan saya semua terkunci bang. Saya mau teriak saya nggak bisa. Saya mau minta tolong juga nggak bisa. Di saat itu juga saya kaget. Tiba-tiba dia semakin lama semakin deket bang. Semakin deket ke arah saya itu kayak mau nabrak saya. Begitu dia udah deket, saya berontak bang situ. Begitu saya berontak, saya teriak. Tiba-tiba saya kebangun dari tidur saya. Udah tahu-tahu udah pagi bang. Dan saya kembali di pendopo itu saat lagi saya lagi tidur. Begitu saya melek, itu suasana udah rame, udah pagi. Jadi kegiatan anak-anak yang pada mau ke MCK segala macam, mondar mandir tuh rame. Dan di situ juga saya alhamdulillah gitu kan. Ini ternyata cuma mimpi, ternyata saya pikir begitu. Setelah itu yang saya bilang bunga itu ya ada di situ. Tapi saya tanya karena saya merasa itu cuma mimpi pada saat itu kan. Nah, saya kurang kerjaan kalau saya nanya dia ntar gimana gitu, nggak enak kan. Tadi gue ngimpin lu gitu, nggak enak juga gitu kan. Jadi saya diam aja pada saat itu. Emang anaknya itu ada. Nah setelah itu saya pergi ke MCK yang berada di seberang camp saya untuk cuci muka, sikat gigi segala macam. Karena kan emang mau memulai itu kan, memulai kegiatan. Setelah saya cuci muka, sikat gigi dan segala macam, saya keluar lagi MCK itu, saya penasaran bang. Saya penasaran sama lokasi yang tadinya itu ada pasar. Oke. Ya kan. Jadi dari MCK itu nggak jauh di sebelah kanan saya itu waktu itu ada pasar di situ. Dan saya penasaran. Akhirnya saya coba jalan ke situ bang, ke arah situ. Dari MCK itu saya jalan. Dan ternyata emang di situ ada lapangan luas. Seperti kayak camp juga, cuman belum dipakai. Belum ada yang nempatin. Di situ juga ada pendopo, ada segala macam. Padahal waktu di mimpi saya itu lapangan itu pasar. Tapi di saat kenyataannya itu cuma lapangan luas seperti ya camp juga gitu. Cuman kosong, belum ada isinya, belum ada yang nempatin pada saat itu. Setelah saya pastiin itu ternyata ini benar-benar mimpi nih. Gitu kan. Akhirnya saya coba berbalik lagi, saya jalan. Saya penasaran juga sama lokasi yang tadinya nggak jauh dari camp saya itu bisa tembus ke danau tersebut kan. Karena emang aslinya itu dari camp saya ke danau tersebut tuh jauh bang. Danau tersebut ada di depan. Jadi saya coba jalan ke arah danau tersebut. Emang gak nyampe-nyampe, emang jauh. Dan setiap perempatan itu ada tanda yang pernah saya tandain di dalam mimpi bang.
Oh. Berarti kayak lari bener ya, kayak di apa namanya? Kayak nyata ya. Kayak nyata bang. Itu yang saya bikin bingung. Saking saya penasarannya, saya sampai tadinya nggak percaya ini mungkin tanda orang. Karena emang di situ kan lokasinya kan emang lokasi Buperta kan, bumi perkemahan. Emang kadang anak pramuka ada yang bikin tanda di situ. Dan saya pastiin itu tanda saya bang. Saya jalan lagi ke perempatan seterusnya, itu ada tanda saya lagi. Dan sampai ketemu jalan persimpangan yang tadinya ada cabang itu, yang saya ngelihat ada pocong tinggi banget di atas 2 meter itu. Itu emang ada jalan itu. Itu bang. Cuma beda suasana aja. Iya. Setelah itu saya nggak nemu namanya danau karena emang udah jauh, nggak mungkin saya sampai sana. Karena lokasinya emang jauh dari tempat. Akhirnya saya balik lagi bang. Saya balik lagi ke camp saya pada saat itu. Saya balik lagi ke camp saya. Di situ karena emang kegiatan belum dimulai, saya di situ bengong bang. Kita bingung, ini mimpi atau bukan gitu loh. Itu kan saya tandain di dalam mimpi. Kenapa kenyataan itu ada gitu loh? Saya bingung di situ. Di situ saya sempat ngelamun bang. Jadi saya sebagai panitia itu pada saat itu saya nggak konsentrasi jadinya dalam kegiatan tersebut. Saya nggak konsentrasi, saya kebanyakan udah lu aja yang ngerjain, lu aja yang ngerjain kayak gitu. Jadi kayak nyerahin ke panitia yang lain. Saya kebanyakan cuma duduk-duduk aja ngeliatin aja gitu bang. Karena saya masih agak-agak bingung gitu. Ini apa bisa begini? Ya kan? Akhirnya kegiatan itu berjalan dengan lancar sih. Sampai siang itu saya itu nggak ada yang aneh-aneh pada saat itu bang. Dan sampai kegiatan itu berakhir di jam 2:30 sore. Dan persiapan untuk kembali lagi balik ke rumah masing-masing pada saat itu. Saat jam 3 sore selesai, semua balik ke tenda, semua persiapin diri dan saya bantu untuk bongkar-bongkar tenda segala macam dan lain-lain. Akhirnya kita ngumpul, setelah kita baca doa, kita balik ke mobil masing-masing. Dan di dalam perjalanan itu semua lancar. Nggak ada masalah sama sekali. Sampai saya di rumah itu nggak ada masalah bang. Dan yang anehnya, begitu malam pertama saya tidur di rumah, saya itu dimimpiin bang. Saya itu dimimpiin. Tiba-tiba sosok yang wanita berbaju merah itu ada di mimpi saya. Dan apa yang dia ucap, dia bilang, kembalikan apa yang kamu ambil di sana tadi. Saya ingat ucapan itu. Saya bingung bang, kembaliin apa? Ya kan? Saya bingung pada saat itu. Dan saya kebangun tuh pagi. Bangun pagi, cuman gak saya hiraukan. Ya cuma mimpi, itu bunga tidur gitu kan. Mungkin karena warna waktu itu sempat ngalamin yang aneh di Buperta itu, jadi kebawa mimpi mungkin, pikiran saya begitu. Tapi anehnya besoknya lagi saya dimimpin itu lagi. Sampai 3 kali saya dimimpin itu bang. Yang kedua pun saya masih ngerasa ini mungkin karena pikiran kali ngebayangin itu terus gitu. Dan mimpinya itu sama. Dia datang di hadapan saya. Dia bilang kembalikan barang yang kamu ambil di sana. Sama ucapannya seperti itu. Dan wanitanya itu persis sama seperti apa yang saya lihat waktu saya alamin di mimpi waktu di Jambore tersebut. Setelah itu akhirnya saya bangun pada saat itu. Saya berpikir ini apa ya? Saya kembaliin apa ya? Saya bawa apa gitu? Ternyata saya ingat bang. Pada saat itu saya ngambil batu kapur untuk menandai jalan-jalan setiap ada perempatan. Dan saya rasa itu pada saat itu. Banget ya? Ya, saya rasa itu. Dan saya, oh iya, pasti itu. Dan emang kebetulan celana yang tersebut itu saya kantongin bang. Ternyata itu saya kantongin. Abis saya tandain itu saya kantongin pada saat itu. Dan saya berpikir pas saya bangun, apa itu ya? Gitu. Kebetulan celana yang saya pakai waktu itu belum saya cuci, masih saya gantung. Saya coba bangun, saya cari celana itu, saya rogoh kantong itu, batu itu ada bang. Dan itu pasti batu gaib itu. Dan gak mungkin batu yang ukurannya gede gitu. Ukurannya gede bang, segede gini.
Karena saya nemuin itu begitu. Nggak terlalu gede sih karena emang bisa masuk ke kantong. Gitu. Jadi apa mungkin ini ya? Akhirnya hari itu juga siang saya ke Cibubur lagi bang, balik lagi. Saya ke Cibubur balik lagi, saya kembaliin batu yang saya ambil karena saya ingat posisinya itu ada di mana pada saat itu. Saya ngambil itu ada di mana saya ingat. Jadi apa yang dialami saya di waktu di mimpi tersebut itu sebenarnya lokasinya sama seperti apa di nyata. Ya, sama, cuma perbedaannya suasana aja bang. Oke. Yang seharusnya ramai, seharusnya banyak orang lewat dan terus pencahayaannya ada. Dan ini bener-bener gelap, tapi ya kayak redup-redup gimana gitu ya, kayak maghrib gitu. Cuma bedanya itu aja. Dan saya ingat waktu itu ngambilnya di mana, saya taruh lagi balikin batu. Begitu saya taruhin batu tersebut itu, karena cuaca waktu itu mendung bang. Karena saya waktu itu di emang bulan-bulan penghujan pada saat itu. Begitu saya balikin batu, saya mau pulang itu petir bang. Duar. Sorry, nyambar batu itu atau Jadi saya nggak tahu itu nyambar kemana. Saya rasa itu ada di atas kepala saya itu petir itu. oh, Sampai telinga saya ini agak pengang gitu. Buah. Setelah saya taruh batu tersebut bang. Pada saat itu saya bawa motor. Jadi saya masuk ke situ masih bisa bawa motor. Begitu saya turun dari motor, saya taruh batu tersebut. Begitu ada geledek, ada petir, buar nyambar gitu, saya langsung buru-buru naik motor, saya pergi bang. Padahal saat itu nggak hujan, kayak mendung-mendung gitu, belum hujan. Dan akhirnya saya berbalik ke rumah. Dan malamnya saya sempat berpikir, ini apa mimpi lagi nih? Kalau emang nanti mimpi, berarti bukan itu. Dan saya tidur, alhamdulillah saya nggak dimimpin itu lagi bang. Saya nggak dimimpin itu lagi, nggak dimimpin. Dan berhari-hari pun saya nggak dimimpin itu lagi. Dan berarti saya rasa apa yang dimaksud itu benar, batu tersebut. Waktu itu tahun 2006 ya bang ya. Jadi namanya YouTube itu belum terlalu ini kan, terlalu itu, dan searching juga masih jarang pada saat itu. Dan di saat beberapa tahun kemudian itu, saya sempat di Facebook itu ngeliat di beranda saya itu ada suatu artikel yang ngebahas tentang si Mumun. Mumun Jambore. Pada saat itu saya penasaran dong, saya buka tuh artikel tersebut, saya baca. Dan ternyata udah banyak kejadian di situ bang. Dari orang mancing ketemu sosok itu. Dan sosok yang diceritakan itu sama seperti sosok yang saya lihat waktu di tahun 2006 itu. yang di tengah danau itu. Iya, yang berbaju merah, rambutnya panjang itu sama. Dan disitulah saya baru tahu dia itu, sosok itu bernama si Mumun. Di situ saya baru tahu. Akhirnya saya pada saat itu penasaran juga kan, penasaran untuk meriset, mencari tahu pada saat itu. Karena saya alamin udah benar-benar luar biasa, udah anehnya luar biasa gitu. Dan saya cari tahu, saya cari artikel segala macam pada saat itu. Dan ternyata dulunya itu di tahun 1970-an itu ternyata Mumun itu emang ada. Dan sudah melegenda di kawasan Jambore Cibubur tersebut. Akhirnya saya tertarik baca itu bang. Begitu saya baca itu ternyata dia itu ada 2 versi bang. Mengapa dia menjadi sosok di situ? Jadi ada 2 versi. Yang versi pertama itu yang saya baca, dia dijodohkan ayahnya sama lelaki yang nggak dia suka. Dan akhirnya dia nggak terima, dia bunuh diri di danau tersebut. Dan emang kondisinya dia rumahnya di sekitar danau tersebut bang. Jadi danau tersebut itu belum ada yang namanya Jambore, belum ada namanya Buperta segala macam, itu belum ada. Jadi dia bunuh diri di danau tersebut. Itu versi yang pertama.
Dan ada versi yang keduanya. Versi kedua, dia dibunuh, diperkosa, dan mayatnya dibuang di danau tersebut. Jadi danau tersebut itu dulunya itu perkampungan, Bang. Nah, dia salah satu warga yang tinggal di situ. Si Mumun ini. Yang saya baca seperti itu. Saya nggak tahu mana yang benar. Dan saya pun pernah meriset sebenarnya. Setelah saya kejadian itu, saya semakin lama semakin, gua harus cari tahu nih kayaknya nih. Kayak seru juga gitu kan pada saat itu. Dan saya pernah balik lagi ke sana. Saya tanya orang-orang dari security, dari segala macam. Saya tanya, Pak, Bapak tahu sosok si Mumun? Saya tanya gitu. Dan semua orang yang ada di situ tuh pada paham, Bang. Tahu. Oh, tahu. Yang nunggu Danau Jambore. Dan ternyata itu banyak banget kejadian. Sampai sekarang itu pun masih banyak kejadian, Bang, tentang si Mumun ini. Dan yang saya heran, Mumun yang saya lihat itu bukan Mumun yang bentuknya seperti di film-film seperti pocong. Oh, beda ya. Beda. Saya nggak tahu kenapa di film-film atau di sinetron itu Mumun bentuknya seperti pocong. Padahal yang saya temuin itu Mumun itu bentuknya bukan seperti pocong, Bang. Dan banyak yang udah saksi mata di situ, yang sering melihat dari orang mancing, dari peserta di Buperta tersebut sempat ditemuin, Bang. Dan sosoknya sama seperti apa yang saya lihat di tahun itu. Sampai sekarang pun masih terjadi. Dan banyak kejadian-kejadian seperti ditemukan anak pramuka tiba-tiba ngambang di danau tersebut udah meninggal. Itu sampai sekarang masih ada, Bang, kejadian itu. Dan saya yakin orang yang dulu saya lihat pakai baju pramuka itu, yang sedang nangis itu, pasti dia korban dari si Mumun itu, Bang. Mungkin dia nolongin seperti apa yang saya lihat. Dia minta tolong, dia nolongin, dan akhirnya dia kecebur situ, dia meninggal gitu. Jadi ditemukannya tiba-tiba udah ngambang di danau tersebut. Dan ada suatu cerita lagi, orang mancing. Jadi pada saat itu ada orang mancing di danau tersebut. Dia ketiduran, Bang, dan dia sempat dibangunin sama sosok yang dibilang Mumun itu, memakai baju merah itu. Dia bilang, Mumun, Bang, kalau mancing jangan tidur. Itu saksi mata ada sebagai orang pemancingnya. Banyak yang kejadian kayak gitu. Sampai ada hal yang menarik, yang lucu, Bang. Ini lucu. Dia mancing, ketiduran, bangun-bangun dia udah di atas pohon. Gitu. Dan orang tersebut dia cerita kalau dia dimimpiin si Mumun itu. Dia hanya mimpi Mumun, ketemu si Mumun itu. Dan bangun-bangun dia udah ada di atas pohon di samping danau. Itu banyak kejadian seperti itu, Bang. Dan sampai sekarang itu kejadian itu masih sering kejadian di danau tersebut. Makanya itu dipagar itu ya. Iya, sekarang akhirnya kan dipagar, Bang. Cuman ada bagian yang nggak dipagar itu yang bukan di daerah Bupertanya. Karena danau tersebut itu luas. Gitu. Tapi di bagian Buperta di Bumi Preman itu dipagar, Bang. Gitu. Karena emang udah banyak kejadian-kejadian di situ. Ya, tapi itu MCK 13-nya itu ya emang terkenal ya. Iya. Saya juga sering dengar ya MCK 13 di daerah Buperta Cibubur itu. Dan kebetulan saya ada di MCK 13 tersebut. Dan pada saat itu MCK 13 itu belum sebagus sekarang. Sekarang udah bagus, Bang. Oh. Ya, sekarang udah bagus, udah dirapihin. Karena kalau dulu waktu zaman saya camp di sana, itu MCK-nya tuh udah kurang gimana gitu, kayak nggak bagus ya. Nggak keurus ya. Nggak keurus, serem gitu ngelihatnya begitu. Tapi sekarang sih udah bagus. Tapi historinya masih sampai sekarang masih sering-sering kejadian kayak gitu. Sampai orang dibawa-bawa ke alam lain tuh ada. Itu bener kejadian, banyak, Bang, yang ngalamin. Ternyata saya yang ngalamin itu di tahun 2006 itu. Sekarang pun ada yang ngalamin seperti saya itu. Gitu, Bang. Ya, berarti kayak ini ya, mimpi tapi ngelihat tanda kenyataan itu berarti pada malam itu ada kemungkinan besar beneran dong. Atau gimana ya? Ada kemungkinan besar saya jalan ke situ. Dan saya sempet sih, Bang, pernah tanya sama orang yang
mengerti ya hal-hal yang kayak gitu sebenarnya ada. Saya bertanya, saya pernah ngalamin seperti ini, apa maksudnya gitu. Jadi emang logikanya sih dunia kita emang berkesinambungan, maksudnya bareng gitu. Jalan, cuman alamnya aja versinya yang berbeda. Jadi bisa aja sebenarnya kita jalan, cuman kita masuk dimensinya beda. Iya. Jadi malam itu saya tanya sama teman saya sampai nggak percaya bang. Saya tanya sama teman saya yang sebelah saya tidur di pendopo itu, malam gua ada di sini nggak sih? Ya, emang ada di situ. Saya nggak kemana-mana. Itu. Saya nggak kemana-mana. Saya tetap ada di pendopo tersebut tidur. Jadi seperti kayak apa ya? Jiwa saya apa gimana gitu keluar apa gimana? Saya nggak ngerti pada saat itu. Kayak gitu bang. Tapi kayak yang wanita-wanita yang kesurupan massal ini, mereka mengucapkan satu kata pergi, dua kata pergi dari sini. Iya. Gitu. Apa, saya masih belum paham nih. Apa itu kayak menandakan nanti ada kejadian-kejadian yang itu kayak gimana? Menurut gitu? saya itu ini pertanda sih. Pertanda kalau akan terjadi kejadian yang nggak seharusnya kita alamin harusnya. Dan bisa juga itu menimpa di peserta yang lain atau termasuk saya sendiri pada saat itu kan. Ya untungnya saya nggak jadi korban. Seandainya saya menolong yang sosok yang nama Mumun ini di tengah danau, ya emang orangnya sih cantik bang. Jadi nggak seperti hantu, enggak. Jadi kita pun nggak takut pada saat itu. Seandainya kita menolong atau kegoda, ya mungkin kita jadi korban selanjutnya gitu. Karena emang udah sering kejadian peserta tiba-tiba udah ngambang di danau tersebut gitu. Oke. Iya, jadi baru tahu ya. Saya mungkin sebagian teman-teman juga baru tahu juga ya kalau legendanya di situ Pocong Mumun ya yang biasa kita tahu ya, karena kan sampai ada sinetronnya, bahkan sampai ada film layar lebarnya juga gitu, Pocong Mumun. Iya betul. Nah, tapi aslinya seperti itu. Aslinya bukan seperti pocong bang, yang saya lihat itu. Dan kalau boleh ngeriset sebenarnya, orang-orang Cibubur udah pada tahu bang, sosoknya itu bukan seperti pocong. Seperti apa sering di sinetron. Ganggu ya dia ya kalau sering ganggu di daerah-daerah situ ya. Terutama orang yang mancing bang. Sampai sekarang pun masih ada katanya kayak gitu. Dan juga saya heran kenapa di sinetron dibikin sosok pocong. Biar lebih serem kali. Mungkin saya nggak tahu juga. Dan di situ juga ada kisah si Jepri kan. Iya, Jepri. Yang dikejar-kejar sama si Mumun tersebut. Ya saya nggak tahu juga itu. Oke, Bang Angga. Jadi baru tahu saya. Oke. Dari sini Bang Angga ada yang perlu diceritakan lagi atau disampaikan lagi enggak nih? Kira-kira pesan dan kesannya mungkin? Kayaknya cukup deh. Saya cuma menceritakan apa yang terjadi sama saya. Ini benar-benar apa ya? Suatu ya saya bisa ngelihat si Mumun tersebut bukan dalam bentuk pocong gitu loh. Saya pengen ngeyakinin gitu kalau apa yang saya lihat itu si Mumun itu emang bukan bentuk pocong seperti apa yang di film-film dibuat itu aja. Saya cuma memastikan itu aja bang, cuma ngeyakinin gitu loh. Apa yang saya lihat itu ya terserah sih, kalau mungkin dari orang yang lain punya anggapan lain silakan gitu kan. Tapi menurut saya si Mumun ini bukan dalam bentuk pocong. Oke, terima kasih Bang Angga. Oke, JPker, itu tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Angga. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik, teman-teman bisa menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 123 45683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Angga, terima kasih buat cerita dan waktunya. Silakan diminum lagi kopinya, Bang Angga. Sampai jumpa.